Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke. Boleh lebih kuat lagi dong. Shalom semuanya. Aku percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Setiap kita yang hadir di sini semua karena kesetiaan Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu dan penyertaan-Mu. Sampai detik ini, kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami sombongkan, karena semuanya dari Tuhan. Sore ini Tuhan, kami bawa persembahan ibadah kami kepadamu. Tuhan, kami rindu untuk mengalami perjumpaan denganmu. Dan Tuhan, kami percaya lewat perjumpaan denganmu setiap hati yang lemah Tuhan yang kuatkan, hati yang terluka Tuhan yang pulihkan dan hiburkan. Setiap kami yang sakit juga Tuhan yang sembuhkan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Mari sama-sama tundukkan kepala, merendahkan hati di hadapannya, mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah memberikan kami sukacita yang sempurna. Kami bawa hati kami yang rindu dan haus akan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang baik dalam hidup kami tahu itu semua karya-Mu. Maka sampai selamanya kami ada untuk menjadi penyembah-Mu, yang rindu untuk mengenal Sang Pemilik hidup kita. Kita sama-sama mau berdiri, menyanyikan lagu Mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita mau katakan lagu ini dari awal lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Begitu banyak warna-warna indah yang Tuhan udah lukiskan, yang udah Tuhan torehkan dalam hidup kami. Kalau kemarin di antara kita mengalami badai hidup yang menakutkan dan sangat kelam, di situ juga kami melihat Tuhan. Kami melihat karya tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Tangan-Mu yang menggenggam kami melewati badai dengan tenang. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Tidak pernah ada kasih sebaik-Mu. Dan kami datang sekarang bukan untuk meminta sesuatu dari-Mu, tapi kami mau benar-benar rindu mengenal pribadi-Mu lebih dalam dan lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Sebab yang kami tahu Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang menjadi jawaban dan jalan bagi setiap hidup kita. Tuhan, ini tujuan hidup kami untuk mengenal-Mu. Untuk mengenal-Mu lebih dari siapapun, bahkan terdekat sekalipun. Yang rindu untuk mengenal Tuhan, aku minta untuk teman-teman semuanya, kita mau katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihi-Mu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus adalah anak domba Allah. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menanggung dosa kita, menghapusnya, dan memulihkan hidup kita. Mari kita datang apa adanya, membawa segala kelemahan dan penyesalan, dan menyerahkannya kepada Kristus. Maka Ia adalah Allah yang adil dan setia, yang akan mengampuni dosa kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu
aku renung dosa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan Yesus adalah anak domba yang rela diserahkan untuk menanggung setiap dosa kita melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Salib menjadi bukti kasih Tuhan yang begitu besar, bahwa dosa tidak ditutupi, tetapi ditebus. Bahwa kita tidak ditolak, melainkan dipulihkan. Di hadapan salib Kristus, kita diajak untuk datang dengan hati yang jujur, apa adanya, mengakui segala dosa dan kegagalan kita, karena kita tahu pengampunan selalu tersedia melalui darahnya. Mari kita menundukkan kepala, datang kepada Tuhan, dan masing-masing mengambil waktu untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami merasa mampu melakukan segalanya sendiri. Ada perkataan yang melukai, mungkin pikiran yang tidak berkenan, dan sikap kami yang seringkali menyakiti-Mu. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Sore ini kami datang bukan dengan kekuatan kami, tetapi bersandar pada kasih-Mu. Sebagai anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, Tuhan sucikan hati kami, pulihkan jiwa kami, dan perbarui hidup kami Tuhan, agar kami boleh hidup semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih-Mu lebih besar dari dosa kami, dan anugerah-Mu
tersedia bagi setiap hati yang mau kembali kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari lebih sungguh lagi, kita mau katakan, rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kami sadar tidak ada satupun hal yang bisa kami banggakan. Karena semua yang kami miliki hari ini karena kemurahan Tuhan. Sore ini kami mau mengarahkan hati kami Tuhan hanya kepadamu. Meninggikan satu nama yang tertinggi. Nama yang memberi pengharapan. Menyelamatkan dan memulihkan setiap jiwa kita. Yaitu nama Yesus. Biar lagu ini yang akan kami nyanyikan menjadi ungkapan syukur dan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdiri menyanyikan lagu Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus
Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteduh. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Terpuji namanya, terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kembali kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan. Terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali Tuhan memberi kesempatan kami datang memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang hadir pada hari ini. Tuhan kiranya berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami anak-anak-Mu setia mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita sekalian di awal tahun 2026. Ini minggu yang kedua kita ada di tahun yang baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita hari ini memberitakan Mesias yang berkuasa. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan hari ini, melihat dan belajar dari apa yang disampaikan, khususnya dari teladan Yohanes Pembaptis. Apa artinya point to Jesus? Ya. Dan saya pikir tema ini relevan juga bagi kita untuk boleh makin mengenal Tuhan di awal tahun 2026 ini. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bergantian bagian ini. Saya akan mulai membaca, saya masih memakai terjemahan baru, terjemahan yang lama ya. Jadi kita akan melihat ayat 19 sampai 34. Nanti kita akan baca bergantian, saya mulai baca 19, Bapak Ibu Saudara membaca 20, kita bergantian sampai 34. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan
membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca barusan adalah bagian dari awal Injil Yohanes ketika Yohanes ditanya. Pertanyaan dasarnya sederhana, siapakah engkau? Tapi kalau saudara lihat bagaimana Yohanes menjelaskan, terlihat dengan nyata tema kita hari ini ya. Yohanes point to Jesus. Saya ingat ada satu cerita saudara, ketika ada billboard, nah ini ceritanya ini ya, fiksi saja. Tapi kita pakai lokasi yang kira-kira real saudara ya. Jadi ketika dibuat billboard menunjuk ke sebuah taman, ya saudara tahu lah ya, Taman Safari Indonesia. Dan billboard ini dibuat di pinggir jalan dengan gambar ada jerapah, ada gajah, ada singanya begitu ya. Wah, Taman Safari Indonesia. Konon katanya ada keluarga yang mau piknik, lalu begitu lihat, wah, keluar tol, lihat billboard ini, langsung berhenti di situ saudara. Lalu kemudian camping di situ. Lalu bilang apa? Kita sudah sampai ke Taman Safari. Ternyata 1 minggu kemudian bagian bawah papan itu baru jadi. Apa tulisannya? Taman Safari 18 kilo lagi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yohanes sadar betul dia bukan Mesias. Dia hanya menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Karena itu tidak berhenti pada dirinya. Saya pikir ini jadi perenungan yang menarik bagi kita, khususnya orang-orang muda. Ketika kita di dalam berbagai talenta, kemampuan yang Tuhan berikan, kadang-kadang tanpa sadar, kita merasa kitalah segalanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sebentar konteks dari bacaan kita. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Lihat bahwa ini adalah kesaksian. Jangan lupa ya, dari awal dikasih tahu. Coba kita lihat lagi ayat 19. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, di situ dituliskan inilah kesaksian begitu. Inilah kesaksian Yohanes. Jadi ini bicara sesuatu yang Yohanes alami. Dan apa yang dilakukan waktu itu, dia diperiksa saudara ya. Dan diperiksanya kalau saudara lihat, pada waktu itu datanglah orang-orang dari mana? Kalau kita lihat di ayat yang ke-19, orang Yahudi dari Yerusalem. Kenapa? Yerusalem waktu itu pusat agama Yahudi. Kira-kira kantor sinodenya di situ. Dikirimlah orang untuk ngecek. Ini gerakan apa? Di mana peristiwa ini terjadi? Di mana Yohanes diinterogasi? Nanti saudara lihat di ayat 28. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi ketika Yohanes sedang melakukan pembaptisan di sungai Yordan yang dekat dengan Betania, sungai Yordan itu panjang, dari atas, dari Danau Galilea terus sampai kepada Laut Mati, maka pasti ya kalau mungkin waktu itu sudah ada TikTok viral saudara ya. Masuk TikTok, wah ada gerakan pembaptisan massal. Lalu kemudian dikirimlah orang dari kantor pusat. Cek dulu ini siapa. Maka mereka datang dan memeriksa Yohanes, pertanyaannya sederhana. Siapakah engkau? Tapi uniknya Yohanes langsung jawab. Lihat ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias. Dia menolak jadi pusat dan menunjuk kepada Yesus. Nah ini menarik untuk kita perhatikan bagaimana sebenarnya waktu dihayati apa yang menjadi perannya Yohanes. Dia tahu dia berperan hanya penunjuk jalan. Dia hanya mengarahkan orang kepada Yesus. Dia mempersiapkan jalan kepada Yesus. Dan mari kita pelajari dari kisah ini, saya ajak kita refleksikan ya. 3 hal nanti kita coba pikirkan. Bagaimana cara kita melayani dan bersaksi, tapi orang tuh gak berhenti sama kita. Tetapi akhirnya orang boleh melihat kepada Kristus. Melihat dan percaya pada Kristus. Maka yang pertama,
yang saudara dan saya perlu pikirkan supaya tidak jadi center adalah menyingkir dari center. Menolak menjadi sorotan. Wah, saya pikir ini nggak mudah ya. Di saat generasi ini bicara, jadikanlah aku pusat segalanya. Oh, kok tiba-tiba bukan aku sorotannya. Lihat Yohanes dengan sengaja seperti mengosongkan panggung. Padahal ini kesempatan juga ya kalau Yohanes mau curi-curi kemuliaan. Wah, aku dong lihat banyak yang baptis. Dia mengatakan, aku bukan Kristus, ayat 20. Dia mengatakan, aku adalah suara menggenapi apa yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya. Kalau saudara melihat di kitab Yesaya, ada suara yang berseru-seru. Ada orang yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan Yohanes juga menyadari dia membaptis dengan air. Tapi ada pribadi yang lebih besar. Saudara, kita perlu sadar diri. Kita bukan juru selamat. Kita diselamatkan. Tapi kita bukan juru selamat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes dengan sengaja menyingkir dari panggung itu. Karena dia tahu panggung itu punya Yesus. Waktu saya renungkan hal ini ya, bayangkan kalau misalnya ada kita lagi nonton konser lah, lalu kemudian MC-nya gitu ya. Baik saudara, kita lihat bintang tamu malam ini atau guest star malam ini adalah saya. Oh pasti kita ketawa loh, bukan dia yang kita tunggu. Maka Yohanes sadar betul dia cuma seperti MC yang memperkenalkan siapa bintang utama itu. Yohanes menempatkan dirinya sebagai penunjuk arah, bukan akhir dari arah itu. Bahkan dia mengatakan, yang kamu tidak kenal. Menunjuk masalah utama bukan kurang informasi, tetapi orang-orang belum mengalami pembaharuan, pewahyuan dari Tuhan yang mau menyatakan dirinya. Saya lagi coba cari-cari ya, kalau zaman itu Yohanes dan Yesus punya IG kali ya. Maka ini masa-masa Yohanes waktu buka jalan dia populer saudara ya. Tapi lama-lama dia sadar, bukan cuma sadar tapi dia dengan sengaja menyingkir dan mungkin followernya berkurang. Follower Yesus bertambah, nanti cek di IG-nya ya. Maka mari kita ingat juga, hai orang-orang muda. Sebagai orang muda Kristen, hati-hati, jangan jadikan pencapaian kita, pelayanan kita, popularitas kita sebagai pusat. Tapi ingat, semua dari Tuhan. Saudara, saya pikir kadang gak mudah ya. Sekali lagi tidak mudah di tengah-tengah semua orang mengarahkan kepada diri kita. Kita maunya kita jadi center ya. But at the same time, no. Bukan kita centernya. Kita tentu senang dapat banyak like. Tapi sejak saya sendiri juga banyak aktif di sosial media, saya selalu ingat kalimat waktu kami diskusi. Senang dapat follower? Oke, good. Kita senang follower bertambah. Tetapi ketika follower bertambah, pertanyaannya begini. Saudara ngajak mereka follow kamu untuk lihat siapa? Lihat dirimu, aktivitasmu, kerjaanmu, studimu. Oke, somehow it's good. Tetapi jauh lebih dalam lagi. If you want more follower, you need to ask yourself. Kamu mau bawa mereka follow siapa? Dan tentunya tidak mudah ya. Karena ada yang bilang, ya saya kan gak sempurna kak. Betul, tapi itu bukan berarti kesempurnaan. Kita bicara seperti Paulus berbicara, ikutlah aku. Seperti aku mengikut Kristus. Jadi Paulus tidak berhenti pada dirinya. Follow me as I follow Christ. Saya pikir banyak orang suka lupa diri, lupa Tuhan ya. Saya coba bayangkan aja, saya kasih contoh begini. Ada yang ngekos di sini? Banyak muka-muka ngekos ini ya. Ada yang ngekos lah ya. Atau ada yang punya kos malah. Enggak ya.
Coba numpang tanya dulu. Kalau orang ngekos biasanya ngekos berapa kamar? Satu kamar cukup ya? Ada yang ngekos sampai 3 kamar gitu? Ada juga. Satu kamar sepatu, satu kamar baju, satu kamar buku gitu ya. Itu mendingan ngontrak ya. Nah tapi lihat ya, contoh aja. Nah bayangkan, ini dibayangkan, do not try this at cost ya. Coba bayangkan saja. Bayangkan malam-malam kamu ngekos satu kamar, keluar dari kamar kosmu. Biar agak seru tunggu jam 12 malam ya. Keluar kamar lalu kamu kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos. Wih, orang bilang, kenapa sih teriak-teriak malam-malam datang? Oh, ya udah kumpul semua. Sudah kumpul semua? Ada apa? Saya pingin kasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kira-kira kalau saudara begitu, teman saudara pasti bilang, saudara? Gila. Stres. Ritik. Ritik maho. Lalu kemudian mendengar saudara berisik begitu, yang punya kos datang. Kenapa nak? Malam-malam teriak-teriak. Tante pemilik kos. Saya baru kasih pengumuman tante. Apa itu? Tante tahu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang kamu. Dan puncak kegilaanmu malam itu. Kau bilang, tante mulai malam ini, tante keluar dari sini. Logis nggak ceritanya? Siapa yang boleh ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Yang punya kos lah di mana-mana. Kadang-kadang inilah manusia ini ya. Kita sampai lupa diri, lupa Tuhan. Hai kamu yang bisa kuliah, yang bisa datang jauh dari kampung halamanmu. Mungkin waktu kau diutus ke sini berapa ekor babi mati di kampungmu. Kau datang dengan mimpi besarmu, boleh kuliah, boleh kerja, boleh dapat cita-cita yang tinggi. Tetapi begitu sudah dapat semua, siapa yang dilupakan? Tuhan. Ke gereja aja bergumul. Pergi atau tidak ya Tuhan, hujan ini Tuhan. Masih hujan air Tuhan. Kalau hujan uang aku pasti ke gereja. Belum lagi banyak yang begitu ya, begitu mau masuk kuliah itu semua orang disuruh doa. Satu kampung juga berdoa, begitu sudah masuk udah lupa Tuhan. Inilah gambaran manusia yang hanya senang berkat Tuhan. Pencapaian, popularitas menjadikan kita lupa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Without men, without women, without human, God still God. Without us, God still God. Tapi kita, without God, we are nothing. Manusia mulai berkata, ini semua punya saya. Ya Tuhan dari surga. Gila. Sama kayak tadi. Stres kau. Manusia mulai rasa, aku yang kuliah, aku yang bikin skripsi, aku yang bikin penelitian, akulah. Dan lebih gilanya manusia berkata apa? Tuhan, keluar dari hidupku. Persis kayak ngusir tante kos tadi. Kamu bilang gak logis ya? Tapi jangan-jangan itu sikap hati kita yang merasa I am everything, I need no God. Dan disinilah kita kembali diajak. Yohanes sadar betul. Nah, teman-teman gimana ya supaya kita sadar ya bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita ini semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Mari ingat baik-baik. Point to Jesus, not to ourselves. Yang kedua, menarik sekali Yohanes, ingat ya pertanyaannya jelas kan. Siapakah engkau? Tapi Yohanes kemudian menjelaskan lebih jauh lagi. Bukan tentang dirinya, tetapi tentang siapa yang dia perkenalkan. Bagi saya ini unik ya, karena kan yang ditanya siapa kamu? Ya udah jawab aja, aku Yohanes, selesai. Dia jawab, aku bukan Mesias. Aku bukan dia yang lebih besar dia dari aku. Terus dia jelaskan dan akhirnya kalau saya bilang Yohanes memperkenalkan Yesus dengan benar. Dia memperkenalkan Yesus bukan hanya sebagai seorang guru moral. Kalau saudara dengar istilah anak domba, harus ingat orang Israel itu dalam mempersembahkan kurban, mereka akan mempersembahkan
anak domba itu yang setahun satu kali, maka semua orang berkumpul dalam ibadah raya itu, lalu kemudian imam besar akan meletakkan tangan di atas kepala domba itu. Biasanya anak domba yang diibaratkan itu biasa disebut sebagai escape goat. Ya, nanti kalau lihat di kitab Imamat, jadi dia taruh tangan itu seperti melambangkan bahwa seluruh dosa umat ditimpakan kepada anak domba itu. Lalu kemudian anak domba itu dilepas ke padang gurun. Itu prinsipnya mereka melakukan upacara dengan menaruh imam tangannya di atas kepala domba itu. Dan kemudian dia dibiarkan mengembara sebagai gambaran. Inilah yang mengangkut dosa. Kira-kira begitu. Maka Yohanes menunjuk kepada Yesus, inilah anak domba Allah. Ini bahasa kurban, bahasa penebusan, bahasa yang dimengerti oleh mereka. Dan untuk apa? Anak domba itu langsung kalimat berikutnya. Yang menghapus, who takes away the sin of the world. Menghapus dosa dunia. Jadi lihat, dosa tidak sekedar ditutup, diputihkan, tetapi ditanggung dan disingkirkan. Dan menarik, Yohanes sekali lagi menjelaskan bukan tentang dirinya, tetapi tentang siapa yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Kita butuh juru selamat. We need the Savior. Yohanes memperkenalkan Yesus dengan benar. Dia anak domba Allah. Dan tahu dari mana dia ini? Maka Yohanes memberi kesaksian. Waktu dia melihat Yesus dibaptis, langit terbuka. Dan Roh Kudus turun. Dan kemudian Roh Kudus tinggal atas Yesus. Ini menunjukkan. Jadi kan Yohanes juga bilang ya, saya pun akhirnya makin tahu siapa dia Mesias. Karena saya lihat langsung, saya menyaksikan Roh Kudus turun atas dia, tinggal atas dia. Ada otoritas ilahi. Dan akhirnya Yohanes mengakui siapa? Mengakui ia adalah anak Allah. Menarik juga ya, Yohanes waktu ditanya, siapakah aku? Siapakah engkau? Dia menjelaskan kristologi tentang siapa Kristus yang dia perkenalkan. Saya pikir kenapa Yohanes nggak kasih CV ya? Siapa kamu? Lihat dulu ya, ini yang daftar aku baptis minggu ini aja 500 loh. Hebat ya, belum lagi nanti minggu depan ini udah datang mau 2 kampung dari sana. Tapi yang dia ingatkan, no. Aku datang memperkenalkan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya orang tidak berhenti pada kita? Maka ingatlah siapa Yesus. Kenalilah lebih dalam, ia anak domba Allah yang menghapus dosamu. Jadi saudara dan saya memang tidak perlu membuktikan diri kita diterima. Kita sudah diterima di dalam Kristus. Ini satu keyakinan yang harusnya kita bawa dalam hidup ya. Waktu saya mengajar mata kuliah di STT, mata kuliah penginjilan, saya bilang sama anak-anak yang studi gitu ya, mahasiswa saya. Sebenarnya susah apa tidak sih penginjilan? Sebenarnya kan penginjilan itu bicara kita memperkenalkan siapa Yesus. Iya Pak, kadang bingung ngomongnya apa dulu. Lah kalau kau bingung ngomongnya ya udahlah ya, ingat yang hari Minggu aja. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi kalau ada yang nanya, siapa Yesus? Atau kau mau ceritakan, boleh saya cerita siapa Yesus? Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Saya pikir kita setiap minggu sudah mengatakannya. Tapi siapa dia buat kita? Dan apakah kita memperkenalkan dia? Saudara sudah cukup sebenarnya ya, katekisasi sudah dilewati, mungkin sudah CD, bahkan sudah setiap minggu mengucapkan. Tapi ingat, Yesus bukan hanya untuk kita kenang di dalam memori, tetapi kita terima di dalam hati sebagai Tuhan. Dan itu yang penting. Sehingga menarik sekali yang terakhir, saudara lihat, bagaimana supaya fokusnya bukan ke kita, ya maka saudara dan saya mari bersaksi. Merespons sebagai saksi. Saksi yang hidup dalam kuasa roh. Jadi ini respons yang wajar terhadap kesaksian Yohanes.
Coba kita lihat, ada 3 hal saya lihat ya. Pertama, terima bahwa pusat iman adalah Kristus, bukan pelayannya. Ya, kita ini hamba Tuhan, bukan Tuhan. Memang kadang-kadang memperlakukan hamba Tuhan itu suka unik ya. Pernah saya datang ke satu acara pelayanan dan saya datangnya kecepatan. Ini pelayanan mahasiswa ya, persekutuan kampus. Saya datang kecepatan, anak-anak masih beres-beres kursi gitu ya. Terus kemudian ya saya pikir ya saya bantu-bantu juga, saya angkat kursi. Terus saya lihat ada sapu di belakang, saya ambil gitu ya, saya nyapu. Tiba-tiba ada yang bilang, ih kakak gak boleh kak, kakak kan hamba Tuhan. Ih enak juga ya hamba Tuhan gak boleh nyapu ya. Jadi memang kadang-kadang memperlakukan hamba Tuhan jadinya kami lupa diri ya. Jangan-jangan kami merasa kami Tuhan. Oh tidak, kita ini hamba Tuhan. Semua kita sebenarnya adalah hamba Tuhan, bukan masalah status pendeta, majelis, pelayan, penginjil. Kita semua hambanya Tuhan, ingat kita bukan Tuhan. Jangan sombong. Terima bahwa pusat iman itu Kristus, bukan diri kita. Yang kedua, bagaimana respon wajar sebagai saksi? Ya mari tumbuh kenal Yesus. Jadi bukan hanya tahu. Ya, mari kenal siapa Yesus. Pengenalan yang melibatkan bukan sekadar informasi tapi relasi. Coba kita bedakan apa bedanya informasi sama relasi ya. Saya tanya gini ya teman-teman, coba pilih dari 2 kalimat ini kamu lebih suka yang mana? Kalimat pertama begini. Wanita paling kaya yang pernah hidup adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama ya. Wanita paling kaya yang pernah hidup di abad modern ini adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini yang pertama. Kalimat kedua. Wanita paling kaya yang pernah hidup di abad modern ini adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Nah, lebih suka kalimat yang mana? Hah? Yang kedua? Matre. Kenapa? Kenapa kita lebih suka kalimat yang kedua? Karena kalimat pertama hanya berisi informasi. Nothing to do with my life. Tapi kalimat kedua bicara relasi. Siapa Yesus buatmu? Coba kalau saya tanya lagi, apa bedanya tahu sama tahu? Coba, apa bedanya tahu sama tahu? Yang satu lebih panjang gitu ya. Coba saya cerita sebentar, saya harap saudara bisa tangkap cerita saya. Ini cerita tentang seorang penjual tahu. Alkisah ada penjual tahu di kota Sumedang, terkenal dengan tahunya. Lalu kemudian dia masih muda, dia belum pernah keluar dari kotanya, lalu dia dengar cerita betapa tahu Sumedang itu laku di mana-mana. Akhirnya dia berniat, saya ingin ke Jakarta. Dia udah prepare, cari modal segala macam, dia siap jualan tahu di Jakarta. Menjelang berangkat ke Jakarta, dia ketemu temannya yang sudah 3 tahun jualan tahu di Jakarta, lagi pulang ke Sumedang. Loh, mau kemana? Ya, saya mau jualan tahu di Jakarta. Padahal belum pernah ke Jakarta. Dengan dagu yang terangkat, mau ngapain? Mau jualan tahu di Jakarta. Lalu temannya nanya, kamu tahu gak sih di Jakarta tuh susah loh jualan tahu? Terus dia bilang apa? Iya, saya tahu. Padahal belum pernah ke Jakarta. Singkat cerita dia berangkat ke Jakarta. Ternyata begitu datang ke Jakarta bener. Susah loh jualan tahu di Jakarta. Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Akhirnya di bulan pertama dia cuma dapat tempat di pojok sebuah kompleks. Jualan pas-pasan. Bulan kedua modal makin menipis. Bulan ketiga gulung tikar pulang kampung. Pulang kampung tadinya dagunya terangkat. Waktu pulang agak nunduk ya. Malu ya. Wah, waktu dia pulang itu ternyata ketemu lagi temannya yang jualan tahu di Jakarta itu. Lagi pulang juga. Temannya bilang, loh udah pulang? Iya, sudah. Sempat jualan tahu di Jakarta? Iya, sempat. Berapa lama? 3 bulan. Gimana? Sekarang udah tahu kan
Susah loh jualan tahu di Jakarta. Dia jawab, iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang jawab pertanyaan saya. Saudara tahu Tuhan baik? Jawab. Nah, you get my point. Jangan cuma kenal Yesus karena ini adalah soal ujian agama. Siapa Yesus, di mana dia lahir, kita ikut katekisasi, semua data kita tahu. Tetapi sebenarnya, sungguhkah kita benar-benar tahu siapa dia? Dan pengenalan akan Tuhan itu sebuah proses pertumbuhan seumur hidup. Ini satu-satunya mata kuliah yang belum pernah wisuda di dunia. Mata kuliah yang gak pernah habis. Mata kuliah mengenal Tuhan. Kapan wisudanya? Di sana nanti. Ada yang mau duluan? Titip salam ya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, berarti saudara hidup mengenal Dia. Saya senang sekali lagu tadi ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Beda banget loh, kenal sama tahu. Saudara tahu siapa presiden perempuan Indonesia? Tahu siapa namanya? Megawati. Saudara kenal? Lah, tahu kan? Tapi nggak kenal. Saudara tahu Yesus? Tahu? Kenal? Kalau saudara kenal Yesus, saudara bisa memperkenalkan Dia. Iya dong. Saya bisa kenalin Ibu Mega kalau saya kenal banget. Ibu Mega ternyata ya nomor sepatunya segini. Karena saya kenal, saya bisa perkenalkan. Kalau cuma tahu, nggak valid kesaksian saya. Yohanes sudah melihat dan dia memperkenalkan. Sehingga respon wajar adalah yang terakhir ini ya. Bersaksi dengan rendah hati. Jadi saksi atau dalam bahasa Alkitabnya Yunani marturia. Dan melayani dalam kuasa roh karena Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dia tunjuk kepada Yesus. Jadi mari supaya kita nggak jadikan diri kita center. Menyingkirlah dari sana, tapi bukan menyingkir lalu udah saya nggak mau kenal Yesus. No, kita makin kenal Dia supaya hidup kita memperkenalkan Dia. Dan akhirnya kita jadi tahu orang itu butuh Yesus bukan butuh saya saja. Kita bersyukur ya banyak orang Tuhan pakai, hamba Tuhan, majelis, worship leader, main musik. Semua kita kalau kita kumpul semua, wah luar biasa Tuhan pakai kita ya. Terima kasih pelayanannya hari ini. Tapi kiranya orang melihat siapa Yesus yang kita layani. We are pointing others to Jesus. Itulah tujuan Injil Yohanes ditulis. Coba kita baca sama-sama. Injil Yohanes itu bukan kayak Yohanes kurang kerjaan. Tulis-tulis Injil gitu ya. Jangan saudara pikir begitu, zaman itu nyari kertas saja susah gitu ya. Apa tujuan Injil Yohanes ditulis? Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi semuanya ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus yang dijanjikan itu. Anak Allah dan supaya kamu menerima hidup dalam namanya. Ini versi Alkitab mudah dibaca. Dicatat supaya apa? Supaya kamu percaya. Makanya kalau ada orang bilang kitab apa untuk penginjilan? Salah satunya Injil Yohanes. Karena Yohanes memang mencatatnya supaya orang percaya. Maka sahabatku, hiduplah jadi saksi yang rendah hati. Biarlah lewat perkataanmu, pilihan-pilihan hidupmu. Waktu temanmu ngajak, main yuk minggu sore. Enggak, gue gereja. Apa yang kira-kira mereka akan lihat? Lewat pilihanmu. Oh, kamu mengutamakan pribadi yang kamu sembah. Perkataanmu, pilihanmu, relasimu. Orang melihat Yesus bukan sekadar melihatmu. Jadi mari kita simpulkan ya. Bagaimana supaya kita nggak jadi pusat? 3 hal tadi. Menyingkir dari pusat perhatian. Tapi bukan menyingkir lalu jauh dari Tuhan. Perkenalkan Dia. Kenal Yesus lebih jauh. Jadilah saksi hidup. Dan ini yang terjadi dalam hidup Yohanes. Hanya beberapa pasal kemudian, teman-teman lihat ya, dia point to Jesus.
Jangan lihat kepadaku, lihat ke Kristus, dia anak domba Allah, dan Yohanes siap melayani. Hanya beberapa pasal kemudian, di pasal yang ketiga, kita lihat Yohanes sampai bisa berkata begini, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Kemuliaan sejati bukan saat kita bersinar, tetapi ketika Kristus bercahaya melalui kita. Let your life point others to Jesus. Supaya mereka lihat bukan engkau dan saya, tapi Kristus yang akhirnya mereka butuhkan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari berdoa. Kita menyatukan hati, meresponi firman, dan juga menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih, Tuhan baik. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu, menyapa kami dengan firman-Mu, menolong kami. Akhirnya bukan hanya tahu tentang Kristus, tetapi mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang kami kenal, dan akhirnya memperkenalkan-Mu, supaya hidup kami bukan sedang memperkenalkan diri sendiri. Terima kasih untuk firman, kami berdoa untuk orang muda yang banyak hadir sore hari ini, kami yang mungkin begitu rupa, mudah sekali meninggalkan Tuhan, mudah sekali melupakan Tuhan, merasa diri kami segala-galanya. Terima kasih Tuhan, arahkan kami kembali melihat kepadamu. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan tahun baru yang kami jalani ini. Biarlah benar sungguh nyata, Kristus yang kami muliakan. Bersama-sama kami menaikkan syafaat, menyerahkan untuk kesembuhan Bapak Gideon dan keluarga, boleh dikuatkan. Kami berdoa Tuhan menolong agar di dalam pergumulan yang mereka alami nyata sungguh kasih dan kemurahan Tuhan. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, perawatan, kasih sayang dari keluarga, biarlah menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan bagi Bapak Gideon. Demikian juga seluruh jemaat GKI Bogor Baru. Di tengah-tengah juga cuaca yang tidak menentu, kami berdoa berikan kekuatan kesehatan, berikan kami juga tanggung jawab merawat tubuh kami dengan baik, sehingga boleh tetap bugar untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami, dan juga untuk kami boleh makin mengenal Tuhan dan memuliakan-Mu lewat hidup kami. Kami berdoa secara khusus juga untuk FMK IPB, kami berdoa Tuhan menolong, agar melalui persekutuan ini banyak mahasiswa juga makin mengenal siapa Yesus. Kami berdoa agar kiranya di dalam kerinduan untuk bertumbuh terus mengenal Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh hadir dalam persekutuan-persekutuan yang ada, beribadah bersama-sama, bahkan memberi diri melayani, supaya makin banyak mahasiswa yang belum mengenal Tuhan, belum mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, boleh semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang muda di tempat ini, dalam pergumulan baik di tengah studi, di tengah-tengah mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kami berdoa biarlah fokuskan kami untuk juga terus memandang kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami sekali lagi boleh bersyukur karena kami punya Allah yang bukan hanya mendengar doa kami, tetapi yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Berdoa untuk gereja Tuhan, GKI Bogor Baru di tempat ini, hamba Tuhan, seluruh majelis, Tuhan berkati komisi-komisi yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Berkati gereja Tuhan di muka bumi ini dalam mewartakan kebenaran-Mu, Injil Yesus Kristus. Boleh menjadi gereja yang memperkenalkan Kristus
Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara di tengah berbagai pergumulan, khususnya juga bagi saudara-saudara kami dalam pemulihan pasca bencana di daerah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lain yang juga kami baca, kami dengar mengalami banjir bandang, mengalami berbagai perubahan iklim, alam, kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia yang begitu rakus. Kami berdoa Tuhan tolong berikan pemulihan-Mu. Juga bagi dunia ini kami terus berdoa bagi perdamaian dunia, biarlah Yesus Raja Damai, Kau hadir dan juga menolong kami boleh mengalami damai yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa pribadi kami yang belum kami sebutkan, tetapi Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hati kami yang terdalam. Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Karena kami menyampaikan semua ini dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21-22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan minggu dapat disampaikan melalui 3 cara. Yang pertama melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan. Amplop warna hitam atau abu-abu untuk persembahan umum dan amplop warna coklat untuk persembahan pembangunan. Yang kedua melalui transfer melalui nomor rekening BCA. Yang ketiga melalui scan kris. Kris nomor rekening dapat dilihat pada beberapa kursi jemaat. Mari kita mengiring persembahan kita dengan memuji segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
are berdiri. worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. 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 Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Allah Bapa kami yang sungguh maha baik, inilah persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini dan mengajar kepada kami untuk dapat memberikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memohon dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Tuhan tidak pernah memanggil kita tanpa tujuan. Setiap kita yang ada di ruangan ini ada karena sebuah rencana yang mulia. Mungkin ada di antara kita yang merasa kecil, gak merasa mampu, tapi hari ini Tuhan mau pakai hidup kita. Yang mau dipakai hidupnya sama-sama bilang gini, Tuhan mau pakai hidup aku. Tuhan mau pakai hidup aku. Lebih kuat lagi, Tuhan mau pakai hidup aku. Tuhan mau pakai hidup aku. Mari kita buka hati kita, melangkah maju bersama Roh Kudus. Kita mau nyanyikan lagu, Ku Mau Beritakan. Engkau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Sebab kita dipanggil untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Yang percaya hidupnya bisa dikatakan amin. Mari kita nyatakan, Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Atas segala bangsa. Sama-sama kita nyatakan, Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap
kan setia beritakan namamu Yesus. Ini menjadi komitmen kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, supaya lewat hidup kita, nama Yesus dipermuliakan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Memberitakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kan setia beritakan namamu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah semakin mengenal Kristus dan juga memperkenalkannya melalui kehidupanmu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh.